Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'd. Yang saya muliakan, Dewan Juri yang arif dan bijaksana, sahabat-sahabat pilihan sebagai cikal bakal ujung tombak perjuangan bangsa dan agama ke depan. Hadirin hadirat yang berbahagia, alhamdulillah di pagi hari yang penuh makna ini, mari sama-sama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa lagi perkasa. Dialah Allah yang sampai saat dan detik ini masih menghamparkan aneka macam nikmat, cucuran ragam rahmat untuk kita semua. Salawat bertangkai salam kembali terlimpah ruah pangkuan manusia budiman, insan pilihan yang kita sampaikan kepada putra Abdullah dan Aminah, jantungnya kota Mekah, intannya kota Madinah. Dialah Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan suatu saat nanti kita satu lantai dengan beliau di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, sejarah sepanjang perjalanannya banyak mencatat orang-orang besar. Ada orang menjadi besar karena pangkat, jabatan, dan kekuasaan. Apabila pangkat jabatannya selesai, maka selesailah kebesarannya sampai di situ. Adapun Rasulullah SAW, beliau besar bukan karena pangkat, jabatan, dan kekuasaan. Beliau besar bukan karena harta kekayaan, akan tetapi beliau besar karena dibesarkan oleh Zat yang Maha Besar. Beliau mulia dimuliakan oleh Zat yang Maha Mulia. Beliau agung dimuliakan oleh Zat yang Maha Agung, yakni Allah Subhanahu wa taala. Apabila orang sudah dibesarkan oleh Allah dan usaha orang lain ingin menjatuhkannya, maka orang tersebut tetap menjadi besar. Akan tetapi sebaliknya, jika orang sudah dikecilkan oleh Allah dan usaha orang lain ingin angkat, maka orang tersebut tidak naik ke atas juga. Paham, Pak? Paham, Bu? Paham. Hadirin yang berbahagia, sangat berbeda betul dengan Rasul. Sampai Allah memberikan gambaran tentang keteladanan Nabi dalam surat Al-Ahzab ayat 21. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Allah Subhanahu wa taala berfirman melalui Al-Quran, kitab suci yang bebas dari intervensi dan investasi manusia. Karena isi maupun redaksinya itu produk utama dari Allah semata. Allah katakan, sungguh telah ada pada diri Nabi suri teladan yang mulia. Artinya, beliau Nabi SAW dijadikan contoh, model serta uswah dan qudwah dalam kehidupan manusia. Yang kita contoh dari beliau adalah cara bergaulnya, cara beribadahnya, cara tutur katanya. Dalam konteks ibadah, beliau siang dan malam selalu berzikir. Dadanya luas bagaikan padang pasir. Senyum simpul di bibir, tegas terhadap orang kafir, sayang terhadap kaum musafir. Kaki beliau tegak-tegak bukan karena terkilir, tapi beliau membaca Al-Quran dari awal hingga akhir.
beliau masyhur dari Mesir sampai Cibuyut. Pantaslah beliau memiliki samudra akhlak yang begitu mempesona. Orang yang paling khusyuk ibadah sholatnya Rasulullah. Orang yang paling gemar ibadah tahajudnya Rasulullah. Orang yang paling rajin puasa Senin Kamisnya Rasulullah. Orang yang paling bijak setiap keputusannya Rasulullah. Orang yang paling tampan paras wajahnya Rasulullah. Dari sisi kehidupan Nabi, beliaulah figur suri tauladan yang mulia. Hadirin yang berbahagia, keteladanan Nabi selalu hidup di hati kita sesama umat Islam. Contohnya adalah sikap jujur, tidak berkata tidak benar dan merugikan orang lain. Selain itu, Rasulullah juga sangat rendah hati, meski dicaci bahkan dimaki sampai juga ada yang meludahi. Ternyata Rasulullah SAW punya tips agar kita semua dapat mencapai akhlak yang baik, yaitu selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena segala gerak-gerik kita dalam kendalinya. Meski hanya satu niat kecil yang tersimpan di dalam hati. Jadi Nabi SAW terpilih sebagai orang yang paling sempurna akhlaknya, dan beliau diutus ke panggung dunia ini hanya untuk menyempurnakan akhlak Nabi. Sampai dikatakan di dalam Rawi Sungkut Ron, buah pena Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Apa kata beliau tentang akhlak Nabi? Kana sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khuluqan wa khalqan. Yang artinya adalah sebaik-baik manusia dalam keindahan akhlak atau bentuk tubuhnya. Hadirin yang berbahagia, oleh sebab itu kita sebagai pelajar dituntut untuk memiliki akhlak yang mulia agar dapat memberikan manfaat bagi diri kita sendiri, keluarga, bahkan negara dan bangsa kita. Keteladanan Nabi patut kita contoh agar mampu menjadi individu yang lebih baik dan berhasil menganut kesolehan dalam ibadah. Kita berdoa, mudah-mudahan kita semua termaktub dalam deretan umat pilihan yang berhak mendapat syafaatul uzma yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Ini saja yang dapat saya sampaikan, lebih kurangnya mohon